Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari FNN. Di sebelah saya Kang Cahya Gunawan. Wow, ini walaupun nggak muda, dia punya stamina dahsyat, bos. Pertama, satu, dia sama-sama kita di FNN. Ya Kang ya? Ya, betul Bang Edi. Kedua, ini biker sejati. Kemarin belum lama habis keliling Jawa Barat. Keliling Jawa Barat naik sepeda. Masya Allah. Liputannya banyak, bagus-bagus. Dan yang ketiga, ini dia mau sebentar lagi dengan izin Allah mau ke Mekah naik sepeda juga. Aduh, Kang, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya. Amin, amin. Kesehatan, mudah, dan yang paling penting Allah ridhoi, Kang ya. Amin, amin. Mohon doanya, Tat. Amin, amin, amin. Tapi saudara sekalian, ini kita lagi di jalan menuju Bandung. Kita mau beli tanah. Beli tanah yang lega. Karena apa? Karena sebagai rakyat kita berhak punya tanah. Dan apalagi Presiden kemarin sudah pidato. Gimana Kang? Pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Iya, katanya mau memberantas mafia tanah. Mafia tanah. Kita sih bohongan mau beli tanah. Enggak sih, niat Tanah ada. karungan aja. Niat ada, tapi mungkin Allah belum kasih dalam waktu dekat ya. Iya. Tapi kali ini kita mau ngomong soal mafia tanah. Ini menarik sekali Kang Gun. Ya. Pertama, memang kasus Rocky Gerung ini sebenarnya bukan yang pertama ya. Ya. Rocky Gerung ini adalah cuma pemicu atau pematik ya. Karena kasus sengketa lahan antara rakyat dengan perusahaan itu terlampau banyak di mana-mana. Di mana-mana banget. Nah, kemarin juga tokoh nasional Rizal Ramli itu menggelar press conference bersama dengan siapa namanya Prodem, masih ngomong soal tanah juga, khususnya di Sentul City. Tiba-tiba Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi, ya kan, bicara soal mafia tanah. Kang, gimana menurut Kang Gunawan nih? Ya, betul Bang Edi. Jadi sekarang ini tanggal 24 September, hari Jumat, ini bertepatan dengan Hari Agraria. Oh. Jadi kalau kita membicarakan soal sengketa tanah di mana-mana, ini tepat momentumnya. Oke. Kasus tanah yang mencuat ke permukaan, khususnya tanah di Bojongkoneng Sentul yang melibatkan 6.000 warga dan Rocky Gerung, itu sebenarnya seperti gunung es. Jadi hanya di permukaan. Banyak kasus-kasus yang sama yang tidak muncul ke permukaan dan hilang begitu saja. Artinya hilang begitu saja itu rakyat kecil yang menjadi korban. Yang menang selalu para pemilik modal. Kalau kemarin Pak Jokowi di Istana Bogor menjanjikan akan memberantas mafia tanah, saya sih sebagai wartawan masih meragukan bagaimana caranya dia mau memberantas mafia tanah. Sementara mafia tanah ini sudah merupakan sistem, artinya melibatkan oknum-oknum di BPN, di oknum aparat, dan oknum-oknum di notaris juga, gitu. Dan ini berlangsungnya udah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi sebenarnya di balik pernyataan Presiden Jokowi itu yang berencana untuk memberantas mafia tanah, harus dijelaskan bagaimana caranya dia akan memberantas mafia tanah. Kalau tidak dijelaskan, itu hanya jadi angin surga aja omongan itu. Hanya pencitraan aja gitu, Pak Edi. Betul. Gitu. Ini saudara sekalian, ini yang ngomong ini parah ini. Ini wartawan FNN ini parah. Jadi ingat nggak waktu kita di Rocky Gerung? Rocky Gerung ini bercanda, FNN itu singkatan dari Forum Nantang-Nantang katanya. Jadi wartawannya coba dilakukan wawancara kerjaannya begitu deh. Tapi kalau
wartawan itu harus kritis. Jadi siapapun pemerintahnya, presidennya, tugas wartawan itu menjadi berperan sebagai check and balances, kan kekuatan keempat. Nah, sekarang DPR yang harusnya berperan sebagai lembaga kontrol udah kehilangan fungsinya sebagai lembaga kontrol, udah bagian dari pemerintah. Nah, sekarang orang-orang seperti Rocky Gerung, ya wartawan yang kritis, ya disitulah menjalankan fungsi sebagai pers, gitu sebenarnya. Mantap. Gitu. Tapi gini Bang, Kang Cahya, ini kita ambil secara normatif dulu ya, normatif dulu. Bahwa statement presiden ini kan sesuatu yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Sebagai kepala negara, pimpinan eksekutif, pemimpin tertinggi di eksekutif di Indonesia, semestinya kan perintah presiden itu kan semacam titah seorang raja. Ya, kalau presiden bilang berantas mafia tanah, harusnya mafia tanah yang selama ini jadi betul-betul momok hantu mengerikan ini kan harus tuntas harusnya. Ya kan? Nah, Kang Cahya ngelihat gimana nih di tataran praktik fakta-fakta di lapangan? Saya sih meragukan, Bang Edi. Jadi saya betul-betul meragukan pernyataan presiden yang akan memberantas mafia tanah itu. Itu jangankan itu. Ini belum lama ini kemarin presiden mengatakan, tolong itu aparat kepolisian jangan lagi main tangkap terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya kepada saya pada saat saya melakukan kunjungan ke daerah. Nah, setelah ngomong gitu, kemarin rakyat di Cilacap, kemarin kan beberapa hari lalu Pak Jokowi ke Cilacap, ada lagi 2 warga Cilacap yang ditahan polisi. Sebabnya? Yang nggak jelas, hanya karena menyampaikan pendapat atau membentangkan poster seperti Pak Suroto di Blitar itu. Yang peternak ayam itu. Peternak ayam itu. Jadi sekarang ini antara omongan Pak Jokowi dengan kenyataan itu sudah langit dan bumi. Antara omongan dengan kenyataan itu sudah beda. Itu masyarakat itu udah tahu semua antara yang diomongkan dengan kenyataan. Oke, jadinya itu Pak Jokowi. Jadinya masyarakat terlanjur berpendapat pokoknya kalau Jokowi ngomong apa langsung dipahami sebaliknya. Harus membaca sebaliknya gitu. Anak saya tidak berminat terjun ke politik, sebaliknya. Sama mantu malah, bukan hanya anak. Saya akan stop impor daging, impor buah, impor beras, sebaliknya. Gila. Gitu. Tapi kenyataannya seperti itu Bang Edi. Tapi menurut saya nih, saya sekarang lagi menjadi pecinta Jokowi dulu nih, pembela Jokowi nih. sorry. Jadi pembela Jokowi dulu. Kan selesai statement itu, pernyataan Jokowi yang ingin menghendaki memberantas mafia tanah, ini kan setidaknya menjadi sinyal ada semacam political will ya, ada kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana Kang? Ya, seharusnya begitu Pak Edi. Jadi ini kan tidak cukup di sekedar pernyataan akan memberantas mafia tanah. Tapi bagaimana pernyataan itu bisa dilaksanakan di lapangan. Dan itu bukan hanya melibatkan instansi BPN, tapi melibatkan aparat kejaksaan, kepolisian, yang di beberapa tempat aparat di daerah, oknumnya itu juga seringkali membackingi perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan modal yang besar untuk mendapatkan tanah-tanah yang di beberapa kasus tanah itu udah dikuasai oleh rakyat, sudah digarap oleh rakyat. Ya benar kata Kang Gun ini ya, benar banget saudara sekalian, bahwa dalam banyak kasus ketika ada sengketa lahan antara pengusaha dengan rakyat, dengan petani, dengan penggarap segala macam, itu hampir selalu pertama istilah Bang Rijal Ramli kemarin, bahwa pengembang pengusaha itu kerjanya nempel kekuasaan. Oke? Bang Rijal mengatakan bahwa tanda kutip ya, mereka tuh biasa menyogok pejabat dan aparat. Nah, ya kan? Pejabat dalam hal pembuatan surat-surat, aparat dalam hal tadi pengamanan macam tadi ya. Mohon maaf kalau saya sebut dalam banyak kasus polisi terutama dilibatkan, ya kan? Padahal kalau menurut peraturannya siapapun tidak boleh asal gusur kecuali sudah ada keputusan pengadilan. Dan prakteknya tidak seperti itu. Nah, ini pertanyaan jadi menarik ketika Kang Cahya mengatakan bahwa Jokowi tidak boleh membuat statement-statement asal bunyi tanpa mempersiapkan mekanisme yang jelas. Bagaimana mekanismenya supaya pemberantasan mafia tanah itu benar-benar bisa diwujudkan di lapangan. Nah,
Kang Gun, dari cerita seperti ini, sebetulnya apa yang kita bisa simpulkan? Ya ini Bang Edi, jadi sekarang ini pemerintahan sekarang ini di bawah Presiden Jokowi, setiap ada persoalan seolah-olah dijawab dengan pernyataan pernyataan angin surga gitu, bukan diatasi betul-betul secara strategis, secara fundamental sampai ke akar persoalan. Misalnya gini, dalam kasus Bojongkoneng itu, nah ini BPN Kabupaten Bogor merasa HGB yang diterbitkan untuk Sentul City itu sudah benar, tapi tidak melihat riwayat tanahnya. Jadi kalau menurut aturan di dunia pertanahan, jadi sebelum BPN menerbitkan HGB atau sertifikat, harus disurvei dulu ke lapangan. Apa betul di lapangan, di areal HGB itu tidak ada penguasaan fisik? Nah, kalau di lapangannya, seperti misalnya di Bojongkoneng, di arealnya kawasan Rocky Gerung dan masyarakat di sana sudah ada orang yang menguasai secara fisik, maka BPN harus mengacunya kepada yang ada di lapangan, bukan pengajuan dari pihak perusahaan. Seharusnya begitu. Ya, seperti kata Taufikul Hadi itu ya, juru bicara Kementerian ATR ya, BPN ya, bahwa orang boleh saja punya surat, sertifikat dan sebagainya, tapi tetap harus diperhatikan penguasaan secara fisiknya siapa gitu kan, apalagi sejarahnya menunjukkan bahwa para penguasaan secara fisik itu biasanya sudah turun-temurun ya, sudah belasan bahkan puluhan tahun. Nah, ini ngomong soal momentum tadi ya, Bojongkoneng ya, Kang Cahya, ini ada yang berpendapat, sorry banget nih ya, sorry banget, ada yang pendapat bahwa Joko Widodo tiba-tiba ngomong mafia tanah karena terkait peristiwa yang terbaru ini Bojongkoneng. Jadi kesimpulannya bilang, dia cuma cari panggung aja tuh, pencitraan, momentumnya begini. Gimana tuh? Ya bisa jadi, karena ini semua ini selalu dikaitkan elit-elit kekuasaan, elit politik ini selalu agendanya agenda 2024. Jadi sangat mungkin Pak Jokowi dia mungkin akan memperpanjang jabatannya melalui amandemen, ya kan? Atau dia mau turun tapi dengan nama baik gitu, soft landing. Nah, kita nggak tahu seperti apa maksud dari pernyataan itu. Yang jelas antara yang sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, antara pernyataan dengan kenyataan itu selalu berbeda. Itu yang terjadi. Jadi Bang Edi, kembali kalau kepada sengketa lahan di Bojongkoneng, itu sebenarnya idealnya BPN itu berperan sebagai mediator, mediasi sebelum ke pengadilan ya. Tapi kalau melihat pernyataan-pernyataan dari Kepala BPN Kabupaten Bogor, sepertinya BPN itu sudah berpihak kepada PT Sentul City karena merasa HGB yang diterbitkan itu sudah benar. Padahal belum tentu. Kalau lihat dari riwayat, misalnya katakanlah dari versi penggarap, bisa saja penggarap dia sudah turun-temurun dari sebelum ada Sentul City. Itu penggarap lebih kuat posisi dan kedudukan hukum secara pertanahan ya gitu. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Jadi ini kalau dibawa ke pengadilan, kalau feeling saya bisa kalah ya. Bisa kalah. Warga di sana dan Rocky Gerung di sana bisa kalah karena pengadilan ya itu tadi, mafia hukum dan mafia tanah kong kali kong. Kong kali kong di antara King Kong. Itu Bang Edi. Jadi memang seperti kata Kang Cahya tadi, saudara sekalian, bahwa pengusaha ini dengan uangnya yang super banyak ini, dia bisa beli apa saja ya. Bisa beli pejabat, bisa beli hakim, bisa beli jaksa, bisa beli pengacara, bisa beli anggota dewan ya, termasuk beli wartawan. Nah, oke, sebagai penutup, Kang Cahya, ini ada semacam closing statement nggak nih soal beginian nih? Masih bagaimana nih? Kita kalau tadi soal kepada Jokowi sudah, kepada pemerintah sudah. Kalau kepada rakyat nih gimana nih? Apa kita pasrah aja? Kalau melawan dengan cara apa dan sebagainya? Jangan, saya kira ini adalah kasus sengketa lahan yang sekarang sedang naik ke permukaan itu harus dijadikan momentum oleh masyarakat sipil lainnya yang juga merasa dirugikan dengan adanya sengketa lahan yang bersengketa dengan perusahaan-perusahaan besar. Ini harus diangkat ke permukaan. Sekarang momentumnya gitu, apalagi sekarang hari
agraria ya. Hari Jadi Tani Nasional ya? hari agraria, Bang Edi. Agraria malah. Hari agraria di 24 September ini. Jadi sudah saatnya masyarakat, terutama yang ada di pedesaan, memiliki kesadaran terhadap tanah yang diami. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan kepemilikan kepada BPN. Mengurus ya? Mengurus ke BPN. Itu memang harus dilakukan seperti itu. Nah, tunggu. Soal mengurus ini, tunggu. Jadi kalau kata Haris Azhar, tanah Rocky Gerung yang 800 meter itu sudah coba diurus untuk memiliki surat, apa namanya lah ya, HGU, HGB, segala macam. Tapi kata Haris Azhar bahwa pengurusan itu tidak bisa karena BPN setempat menolak dengan alasan tanah itu milik PTPN. Nah, dari situ kan timbul pertanyaan, kalau untuk 800 meter mereka tidak bisa mengeluarkan lahan karena punya PTPN, kenapa untuk 3.000 hektar bisa gitu loh? Nah, itu dia. Apalagi kalau memang itu disebut milik PTPN. Kan sebenarnya itu semua awalnya itu tanah negara. Iya. Kemudian dialihkan ke PTPN. Nah, itu pun sebenarnya bisa dimohonkan oleh masyarakat karena dia yang menguasai fisik. Wah, ini apalagi dengan PT Sentul City, perusahaan swasta kan. Jadi kalau menurut saya sepintas kekuatan dasar hukum rakyat sebagai penggarap itu lebih kuat. Harusnya ya. Iya. Cuma nah, kalau Kang ya, ini kan kita kan wartawan udah bangkotan ya. Paling sedikit kita udah 25 tahun, saya udah hampir 30 tahun ya. 30 tahun saya malah ya. Ini kan kita paham betul bahwa kalau urusan dengan pejabat itu nggak ada gratis, bos. Iya. Mau urusan apa lah, izin-izin itu. Nah ini kan gimana nih kan? Kalau mereka bisa keluar karena mereka nggak gratis. Kalau rakyat mau gratis, mau bayar apa, orang mereka nggak punya uang gitu loh. Ini Bang Edi, saya merujuk kepada pengalaman liputan saya ya selama waktu di Jawa Barat, waktu jadi wartawan di lapangan. Saya pernah meliput secara intensif kasus tanah Cimacan di Cianjur. Sama saya juga. Ya, lalu ada kasus Badega. Nah, ini yang di Cimacan itu perjuangan rakyat Cimacan untuk mendapatkan haknya atas tanah berhasil. Dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Sampai Presiden Gus Dur. Saya mengikuti setiap pekan persidangan PT UN di Pengadilan Negeri Cianjur. Jadi sekali lagi kalau ada perjuangan dari rakyat solid, itu pasti insya Allah itu pengembangnya namanya Rainbow kalau nggak salah ya. PT Bandung Asri Mulia, PT BAM. Jadi itu tanah milik desa disewakan ke perusahaan swasta. Padahal di situ rakyat di Cimacan itu udah menggarap di situ karena mau dijadikan lapangan golf pada zaman Pak Sudomo itu waktu itu. Nah, kira-kira begitu, Pak Edi. Jadi kata kuncinya masyarakat yang merasa dirugikan akibat sengketa tanah harus terus berjuang, solid. Termasuk masyarakat Bojongkoneng yang berjumlah 6.000 orang. Jadi sebagai penutup saja, ini saya sedikit info yang Cimacan yang Kang Gun cerita itu, saya juga masih saya sebut aja di media Indonesia waktu itu. Saya bikin liputan, kemudian entah bagaimana caranya mereka marah. Lalu redaktur saya, Andi Noya, memerintahkan saya menemui pengembang itu, kalau nggak salah di gedung BRI, di Sudirman. Saya udah cerita di dalam podcast saya sebelumnya. Saya ketemu, kemudian diamanisasi. Ngobrol-ngobrol, tapi saya nggak dapat data yang dibutuhkan. Dia kasih saya selembar map hijau, tapi begitu saya pegang, jebret, wih, ada ganjelannya di dalam. Gitu kan? Ada uang sogok. Ada ganjelan dalam. Dia bilang, Mas Edi, ini buat transport. Wih, gila banget transport ya. Malah kantor saya di Kedoya kan. Terus saya bilang, makasih Pak, Bapak nggak perintahkan satpam musir saya, itu udah bagus. Jadi, saudara, ini saya mau bilang tadi bahwa pengembang, pengusaha itu punya uang untuk membayar siapa saja, untuk memeluskan kepentingannya. Macam-macam, mulai pejabat, birokrat, aparat, tentara, polisi, anggota dewan, hakim, jaksa, pengacara, termasuk wartawan. Nah, ini bahaya. LSM juga, mohon maaf ya, bukan nggak ada juga. Nah, ini saudara sekalian, seperti kata Kang Cahya tadi, bagus sekali bahwa apa saya mau bilang, bahwa rakyat keep fighting, terus berjuang. Jangan lelah untuk berjuang, seperti kata tadi kisah petani Cimacan itu dari 90-an sampai tahun 2000-an. Masya Allah. Tapi saya kira kembali kepada statement Jokowi tadi, bahwa kita berharap kali ini Presiden membuktikan kalimat-kalimatnya dengan memerintahkan jajaran di bawahnya untuk mewujudkan
sehingga statement tadi tidak seperti kata Kang Cahya, angin surga. Oke, saya Edi Mulyadi dengan Kang Cahya Gunawan dari FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.